Pak Kennedy dan Pak Bangi. Malam Mbak Cindy. Pak Kennedy, dari hasil survei indikator politik Indonesia, tren 3 bakal capres dalam sebetulnya yang paling besar hari ini itu adalah Pak Prabowo. Ini yang ada kelihatan angka bahwa lebih besar karena ada dukungan-dukungan partai lain. Karena kalau kita lihat basis pemilih partai, Mbak Cindy, Partai Golkar cenderung kemana, Partai PAN cenderung kemana. Itu kelihatan. Ternyata Golkar itu cenderung ke Pak Prabowo, PAN itu cenderung ke Pak Jokowi, ke Mas Ganjar maksud saya. Nah, pemilih Nasdem ya itu splitnya rendah sekali, termasuk PKS itu cenderung kepada Pak Anies. Nah, ini yang membuatkan pemilih partai ini akan mempengaruhi fluktuasi tren kenaikan maju mundurnya elektoral sebuah calon presiden. Maka pertanyaan Mbak Cindy tadi adalah apa yang menjadi faktor penyebab fluktuasi calon presiden ini? Karena pengaruh pilihan pemilih partai grassroots atau pemilih partai itu sangat mempengaruhi. Sementara peta koalisi Mas Ganjar hari ini kan pendukungnya cuma P3. Ini juga problem. Nah, sementara Pak Prabowo itu partai pengusungnya makin bertambah. Sementara partai pengusung itu cenderung dia adalah tidak split, tapi kebanyakan juga ada straight ticket voting kepada Mas Bangi. Ini menarik karena tadi juga indikator politik juga merekam soal bagaimana tidak semua pemilih partai memilih calon yang diusung partainya, kecuali Partai Gerindra ada signifikan. Pemilih Gerindra biasanya juga memilih Prabowo Subianto. Dengan bergabungnya Golkar dan PAN mendukung Prabowo, apakah ada efeknya termasuk kepada terutama kepada Prabowo Subianto nih Mas Kennedy? Ya Cindy, tentu saja pasti ada efek ya. Tapi itu seiring berjalannya waktu ketika terbelah ya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sedikit unggul 1-2% tidak signifikan. Jadi memang cukup masih ada PR untuk perlu bekerja lebih keras dibandingkan koalisi Prabowo yang saat ini paling gemuk? Mas Kennedy? Oh iya, jadi memang ada trade-off ya antara koalisi ramping dan koalisi gemuk gitu. Koalisi gemuk tentu saja nanti ada tantangannya tersendiri. Apalagi kita tahu ke depannya pasti bakal alot sekali negosiasi sewaktu penentuan cawapres dari para ketua umum ini gitu loh. Saat ketua baru koalisinya baru antara PKB dan Gerindra saja kita melihat begitu alotnya Caimin yang begitu sabar menunggu keputusan dari Pak Prabowo. Apalagi nanti ketika ada dua ketua umum baru yang pasti akan juga diajak berdiskusi. Tapi tentu saja juga kita jangan kesampingkan mungkin juga bakal, meskipun ini sudah dibantah sendiri oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin, tapi tentu tidak bisa dipungkiri efek dari atau restu dan juga campur tangan Jokowi nanti mungkin juga akan mempengaruhi gitu negosiasi antar partai ini sebagai pemecah deadlock gitu ya di koalisi. Karena semua pendukung Prabowo ini kan partai koalisi pemerintah juga gitu di bawah Pak Jokowi. Dikumpulkan pribadi oleh calon presiden adu dengan jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai koalisi. Tetap biasanya jumlah suara pribadi lebih besar dibanding jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai koalisi. Artinya total efek juga tidak signifikan. Tapi intinya dengan satu partai P3 dan satu partai non parlemen ini akan merumitkan memang kerja ke depan karena basis pemilih partai baik basis pemilihnya Golkar, PAN, PKB itu cenderung memang ke Pak Prabowo. Tapi tadi Ganjar, PAN itu Ganjar ya. Tapi PKB itu cenderung ke Pak Prabowo. Nah, sementara P3 itu juga terbagi, split. P3 itu tidak semuanya ke Mas Ganjar, ada juga tapi dominan memang ke Mas Ganjar. Tetapi ada juga sebagian ke Pak Prabowo dan ada. Baik, Mas Bangi singkat saja. Nanti karena ini masih fluktuasi tapi masih dalam batas dalam margin of error, dalam range margin of error. Jadi ketika nanti akan berubah dengan signifikan, apa penentunya? Apakah kerja mesin partai politik atau momentum bacawa pres terutama? Ya, saya pikir juga kerja mesin sangat menentukan ke depan. Yang kedua adalah pengaruh Pak Jokowi menurut saya akan menentukan. Terima kasih Mas Kennedy sudah berbagi insight bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.